Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap para pengurus hadir pada kesempatan pagi ini, akhina fillah Ustadz Rohadi. Kita doakan beliau sehat, amin. Panjang usianya, murah rezekinya, istiqomah ibadahnya, ditambah-tambah apanya Pak? Ditambah segalanya, amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Ibu sekalian, para soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah, peliput acara nih, tim YouTube ya. Mudah-mudahan Ustadz bisa terkenal nih Pak dari sebab YouTube nih. Ya namanya rezeki ya Pak ya. Ya sekarang kan kurung batok nih Pak. Insyaallah nanti ya namanya rezeki Ustadz ya. Cuma biasa orang kalau udah terkenal suka lupa. Dihubungin susah. Melalui sekretaris. Nah ini biasa begitu, belum terkenal pengen terkenal, udah dikenal lupa sama yang ngedoain biar jadi terkenal. Ini jangan begitu tuh, gara-gara terkenal somse. Karena orang suka begitu Bapak Ibu ya, rezeki mendingan dikit, nggak mau tuh gabung sama kita. Giliran susah mah makan bareng ngopi, udah senang matar dulu ya, nih nggak bisa nih, ini nggak sempet nih, banyak sibukan. Tapi Bapak jangan begitu insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Bersyukur kita pada Allah di mana alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat diberikan sisa umur sehingga alhamdulillah kita baru tuntas melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun hujannya Pak ya, kalau ngikutin nafsu malas nggak ke masjid, malas mendingan di rumah aja dah. Kita kan paling takut sama hujan dikit aja udah ngapain sih ke masjid lah, di rumah juga sama Ustadz pahalanya beda. Pahala berjamaah beda dengan pahala sendirian beda, apalagi di bulan suci Ramadan semua kebaikan dilipat gandakan. Makanya pengen gak nih semua jadi Ramadan nih Pak? Pengen gak? Ustadz pengen, yang lain tuh pada diem aja. Wah Ustadz bingung, Ramadan semua mah puasa melulu. Ini aja udah bingung, lebaran ditanyain melulu. Lebaran sibuk terus nih. Yang sibuk lebaran, yang puasa apa yang gak puasa? Yang gak puasa dari sekarang udah sibuk nih, padahal puasa gue cuma 2 hari, awal sama akhir. Wah repotnya nomor 1, udah mesen tiket duluan tuh ya Ustadz ya, udah mesen tiket ya buat pulang mudik ya. Jangan begitu, padahal sebenarnya Ustadz tradisi aja sih. Lebaran pakai baju, udah sholat id udah beres tuh baju digantungin tuh, yang nempel kaos kutang, udah makan terus deh, minum dah ya. Ada kayak kue kongwan guan, kue monde isinya ranginang, isinya beda, habis dimakan terus aja. Karena memang kondisi lebaran biasa begitu, habis sholat Idul Fitri beres dah. Yang punya duit mah pergi ke sana kemari, ke tempat wisata. Yang bokeh tidur tuh, yang bokeh tidur aja. Nah mudah-mudahan Pak semua ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sholawat berikut salamnya semoga terlimpah curah kehariban kita, paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para soimin dan soimat, ibu bapak sekalian, alhamdulillah Al-Fakir bisa bersilaturahmi lagi
Ini berkat akhinafilah Ustadz Rohadi. Walaupun begini mesti diaku sama umatnya nih. Pemimpin saburan isi alhamdulillah. Yang penting silaturahminya Pak ya. Bu ya. Yang penting silaturahminya. Karena penting silaturahmi itu. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa lahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa bapak ibu yang suka silaturahmi, saling berkunjung, saling berjumpa, saling bertemu dengan sesamanya, dua kegembiraan. Apa yang pertama? Insya Allah akan panjang usia. Amin ya robbal. Coba nih yang di sini semuanya, kalau Ustadz Buran tanya pengen pendek umur, pengen panjang umur, tuh ragu-ragu tuh, pendek umurnya. Panjang umur Ustadz semua. Bapak berkunjung ke orang yang sakit, lihat orang sakit kondisinya lemah, secara kasat mata udah nggak mungkin ada usia lagi, tapi dia pengen didoain sama bapak. Keluarganya nunggu. Ketika bapak ucapkan mudah-mudahan ini orang sehat panjang, senang nggak tuh orang itu? Yang nungguin keluarganya senang nggak? Tapi ketika bapak terucap mudah-mudahan sebentar lagi lewat, nih itu diusir nggak? Diusir tuh boleh. Bego lu, nggak ada doa lagi lu. Berarti pengen panjang umur Ustadz tuh. Itu kan apa semua. Biarpun kondisi udah lemah begini, udah nggak bisa jalan dah. Pengennya panjang umur. Tapi jangan lupa panjang umur dalam ibadah. Sehat lagi, jangan panjang umur tapi sakit-sakitan, nggak ibadah, rugi, celaka. Umur panjang di rumah aja terbaring. Umur panjang hidupnya tidak ibadah, celaka. Ya, yang kedua, insya Allah dengan silaturahmi akan memudahkan urusan dunia, urusan rezeki. Coba tahun yang lalu Lebaran sepi nggak ada yang datang. Kue utuh nggak? Kue itu banyak sisanya karena kondisi COVID, nggak boleh berkunjung kita karena takut wabahnya tuh nyebar, virusnya nyebar. Kue itu utuh ya, apa tuh nastar nggak habis, kecuali yang habisin keluarga aja, nggak ada tamu yang datang karena takut. Sekarang mah Lebaran, Masya Allah, pokoknya tiap Lebaran bapak ibu datang atau berkunjung ke tetangga, ke siapa aja, insya Allah perut kenyang nggak? Berkah nggak? Apalagi orang yang dikunjungi senang sama kita, dikasih amplop tuh warnanya biru, dikasih amplop warnanya tuh, silaturahmi memudahkan rezeki. Ustadz datang ke sini, insya Allah Ustadz waduh udah nyiapin, walaupun ya sepotong dua potong, insya Allah Pak, nggak bakal orang yang silaturahmi itu susah. Rizkinya terjamin. Kan urusan rizki urusan siapa? Urusan Allah. Kita mah sebatas usaha saja. Wa ma min dabati fil ardi illa Allahi rizquha. Makhluk Allah yang ada di dunia semua dikasih rizki. Amin dong. Nggak ada yang nggak dikasih rizki, maka jangan takut. Dengan silaturahmi insya Allah rizki gampang. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para soimin dan soimat, Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman itu beruntung karena keimanannya. Orang yang beriman itu beruntung karena dia samina wa ata'na, nggak nolak, dia nggak pernah nolak perintah Allah. Siap laksana tentara, coba ketika berjumpa dengan atasannya siap, ada komandan siap, kita juga siap tuh, orang beriman. Orang yang beriman bahkan terjamin masuk surga, dan surga itu penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Sampai Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Muhammad kasih kabar tuh, kasih berita, kasih informasi, yang mereka beriman pasti akan dapat jatah, akan dapat tempat yang namanya surga.
surga. Aduh, kalau cerita surga ibu senang nggak? Senang banget. Pengen masuk surga nggak? Melotot aja tuh boleh. Nanti di surga nggak tua lagi Pak, Bu. Di surga kondisi nggak lemah lagi, sehat Pak. Sehat Pak. Ya, nanti kondisi begini muda seger lah. Sekarang kan begini nih, lemah itu. Nanti mau di surga nggak ada. Ustaz, di surga ada sakit? Nggak ada sakit. Sakit itu di dunia Pak, karena ujian. Allah ukur tuh, sabar nggak tuh dengan sakit. Merasa beriman, sabar nggak? Karena Allah akan lihat siapa yang bagus hidupnya dengan ibadahnya, insya Allah meninggalnya bagus. Pak, kalau orang hidup, orang meninggal mah ibu bapak lihat kondisi hidupnya. Kalau hidupnya mulia dengan ibadah, dengan akhlaknya, Ustadz, meninggalnya bagus. Yang nyolatin banyak, yang nganter. Ada orang yang nganter banyak, yang nyolatin 2 orang. Ada tuh. Pokoknya lihat hidupnya bagus, Allah meninggalnya juga husnul khotimah. Kan beda Pak. Orang kalau meninggal beda, yang coba enteng dibawanya tuh kurung batangnya, kerendanya tuh enteng. Orangnya gemuk kok enteng banget sih, dibawa ke masjid pengen disolatin. Contoh nih mah, ya, karena ibadahnya, karena bagus hidupnya. Kenapa orang yang kurus, yang kecil, berat banget sih kerendanya tuh, kurung batangnya? Karena hidupnya nggak beres. Makanya nih ya, jaga hidup orang yang beriman. Nah ini selalu berbuat baik. Dan dia nggak pernah nolak terhadap perintah Allah Subhanahu. Bahkan dalam Quran dijelaskan nih, orang yang beriman tandanya apa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ketika dia melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, termasuk sholat dikerjakan dengan khusyuk. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Di kondisi sekarang orang sholat sunat tarawih udah mulai berkurang. Pertama, masya Allah, masjid penuh mentok pertama. Sendal juga bececeran. Sekarang mas sendal enggak tuh. Sampai masjidnya di jalan ditulis tidak bisa lewat karena kondisi sholat tarawih. Sekarang boro-boro. Bahkan kalaupun terpaksa sholat, pikirannya udah mulai berubah. Badannya di Jakarta, pikirannya di mana? Di kampung coba. Sekarang aja dia mulai, Ustadz, kapan THR nih Ustadz nih tuh. Ustadz aja. Pokoknya tenang aja dah, kalau imam ada. Imam yang kerja di masjid, insya Allah Ustadz Rohadi udah nyiapin dari atas sampai dalemannya disiapin. Insya Allah nggak usah bingung dah. Yang penting nih Pak, Bu, fokus ibadah. Jangan sampai pikiran kita macem-macem. Supaya orang itu tanda beriman itu khusyuk dalam sholatnya, dia kerjain dengan bagus. Nggak berpikir macem-macem, udah ngapain sih? Urusan rezeki mah nanti alokasi. Jangan macam ini, kadang-kadang coba terawih pikirannya macam ibu-ibu udah ninggalin masjid terawih. Pertama sama orangnya belum datang tuh, alat sholatnya udah disiapin. Bapak pecinya udah siap, orangnya belum ada. Sekarang boro-boro pecina alat sholatnya juga nggak ada. Coba gimana? Kenapa? Karena nggak khusyuk sholatnya. Gimana mau dapat Lailatul Qadar? Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kata baginda Nabi, dari awal sampai akhir tuh ibadahnya bagus, baru dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Pak, THR dari Allah, Bu, pemberian dari Allah langsung. Cuma langka orang dapat. Kenapa? Awalnya puasanya dikerjakan dengan baik, sholatnya dikerjakan dengan baik, macam-macam dah. Kesini-sininya boro-boro, tarawihnya juga udah hilang-hilangan. Gimana mau dapat Lailatul Qadar? Padahal ini Pak, Ibu, yang jadi iri umat Nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa ya Allah hanya buat umat Nabi Muhammad saja Lailatul Qadar tersebut? Kok saya nggak dapat ya Allah? 2 jawabannya. Yang pertama, Allah cinta sama umat Nabi, Bapak Ibu.
Makanya umat Nabi ketika berbuat jahat, ketika berbuat maksiat itu nggak langsung diajab. Tapi sebelum Nabi cash and carry, langsung diajab. Sampai yang nggak sholat jadi monyet, Pak. Pengen nggak Jumat jadi monyet? Sholat tuh jadi monyet lu. Coba. Nggak langsung diajab. Coba sampai Nabi bilang apa? Ija joharatil ma'asi fi ummati amma umullah bi ajabin min indi. Apabila kemaksiatan merajalela dilakukan oleh umatku, kata Nabi, Allah turunkan musibah yang lebih dahsyat. Kalau memang maksiatnya melampaui batas, baru sama Allah diberikan tuh peringatan. Tapi kalau belum, enggak, itulah. Makanya Allah juga firmankan kuntum khairu umat Nabi, sebaik-baiknya umat, Pak. Yang kedua, kenapa diberikan Lailatul Qadar, Ibu? Yang kedua, supaya sama nilai pahalanya. Karena umat Nabi dan Nabi lainnya umurnya beda dengan umat Nabi Muhammad dan Nabinya. Nabi Muhammad umurnya berapa tahun, Ustadz? 63. Ada di bawah Nabi, di atas Nabi. Nggak ada yang sampai 200. Ada nggak 200, Bang? Sekarang aja udah begini. Apalagi 200. Sekarang posisinya dibantu. Padahal diri di bangku sama bangku lagi. Coba. Gimana tuh? Supaya sama diberikanlah Lailatul Qadar tuh. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan, bayangkan tuh. Gimana supaya dapat? Ibadahnya rajin, dikerjakan dengan baik, khusus sholatnya, nggak meremehkan sholat sunnah, bahkan sholat wajib. Coba, insya Allah dapat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal. Apalagi nih Pak, Bu, yang namanya tarawih ini satu paket dengan puasa. Maka ada hadis Nabi jelas, man soma ramadhana wa aqama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang yang di siang harinya puasa, di malamnya sholat sunnah taraweh, setelah Ramadan masuk Idul Fitri Syawal, ghufira lahu ma taqaddama min jambihi, diampuni dia punya dosa. Insya, maka taraweh jangan ditinggalin. Ya Bu ya. Kalau ada pesanan kerjainnya habis taraweh, biasa suka begitu Pak RT. Ibu tukang kue banyak pesanan kue, Ustadz, yang pesan nastar banyak, Ustadz. Kadang sibuk dengan nyiapin Idul Fitri, Ustadz belum beli baju, ntar gua kebelilah. Ustadz gimana ke kampung, udah ntar juga ada rezekinya. Cuma kalau Bapak ke kampung nih Pak nih, ngasih Bu sama orang kampung jangan diomong-ngomong. Nah suka dicerita-ceritain sama tetangga yang lain, aduh kalau ke kampung Ustadz nggak cukup sedikit. Tuh kalau datang kita nih ngumpul Ustadz, orang kampung biasa begitu. Karena kita juga suka nyebarkan rezeki, walaupun di Jakarta boleh ngumpulin. Berbagi lagi sama orang kampung, Masya Allah tuh bagus, itu sedekah. Tapi kalau Bapak nggak punya, aja macam-macam, udah aja bilang kenapa nggak pulang Pak, bokek. Nggak punya duit gitu aja udah, jangan cerita ini itu dah. Jadi ngomong-ngomong begitu jadi kan nggak ikhlas itu dah. Kalau ada rezeki berbagi, biasa orang kampung sampai bilang gini, pantesan itu kupu-kupu muter aja tuh, ngatunya Bapak pulang. Wah, Bapak juga nyebar, gocap. Insya Allah ya, tuh khusus sholatnya. Yang kedua, orang yang beriman yang mana nih? Yang terjamin surga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman yang menjaga tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya, bahkan ucapannya. Nih Ramadan ini setan terbelenggu Pak Ibu, nggak bisa berbuat macam-macam dengan kita, nggak bisa godain kita, karena setan itu datang Ramadan diborgol, diikat. Tapi kita bisa berbuat maksiat karena hawa nafsunya. Orang jahat karena hawa nafsunya. Makanya Allah katakan inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu ngajak kita berbuat nggak bagus. Coba ngikutin nafsu, malas nggak? Apalagi hujan dari semalam, Ustadz hujan.
Lebih enak ngerengkol apa ke masjid? Ngerengkol, hujan. Kalau nggak puasa ngopi dah. Iya, itu Pak ya. Coba nih ikutin nafsu. Orang jahat ikut nafsu, orang bobot ini nafsu. Kalaupun setan nggak ada, nafsu kita. Kenapa orang nggak puasa? Ya nafsu diikutin. Padahal sehat nggak puasa. Dosa nggak Bapak Ibu? Belum tentu Ramadan berikutnya sampai Bapak Ibu. Kita pengen sampai Ramadan, doanya luar biasa. Di bulan Rajab doa. Sampai ketemu bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban doa sampai ketemu dengan bulan suci. Usia sampai di bulan Ramadan, disia-siain kesempatan Ramadan. Padahal masih banyak orang pengen berjumpa dengan Ramadan, nggak berjumpa Pak. Berarti Bapak ini alhamdulillah dijumpakan oleh Ramadan. Jangan sia-siain kesempatan untuk ibadah, puasa. Kalau sakit nggak puasa di dalam, jangan suka memperlihatkan kemaksiatan kita, kejahatan kita. Ini nggak puasa, makan minum di luar. Ditegur galakan dia, Ustadz, urusan saya lah, dosa-dosa saya yang diajab saya. Allah itu nggak begitu kalau memberikan ajab musibah. Apa firman Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamuna minkum khassa. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada musibah Allah, takutlah kepada bencana Allah yang Allah turunkan. Musibah semua merasakan. Dari sebab Bapak punya anak nggak puasa, Bapak nggak berani ngelarang, tuh musibah. Jakarta alhamdulillah Pak dijaga Bu sama Allah. Kemarin musim hujan derderan, ini sih masih jarang-jarang ya, nggak banjir kita alhamdulillah. Tempat lain mah puting beliung tuh di Bandung macem-macem ya, longsor, gempa, gunung meletus. Kita alhamdulillah nggak meletus punya gunung. Sampai sekarang nggak pernah bermasalah sama kita, bersahabat aja Ustadz. Punya laut tuh kali-kali banjir enggak. Berarti masih banyak yang ibadahnya, masih banyak yang berpahala. Kalau cerita maksiat, cerita kejahatan, apa di Jakarta yang nggak ada? Jakarta itu barometer. Di bulan Ramadan Pak, Mangga Besar itu awal doang tutupnya Pak. Sekarang mah udah mulai lagi tuh, lihat dah. Coba kelihatan tuh maksiat mas. Coba makanya termasuk Bapak nih, ibu yang punya anak nggak puasa, dalam. Masuk Bapak juga yang nggak puasa, jangan suka memperlihatkan itu kemaksiatan, karena puasa itu wajib. Bapak harus berani negor. Ini kadang orang tua nggak berani, kan itu jadi dosa. Apalagi Bapak sebagai kepala keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang yang beriman, jaga keluarga anak istri kamu dari api neraka. Kalau kita bisa surga, kenapa anak nggak bisa? Kenapa istri nggak bisa? Bapak sebagai pemimpin di rumah tangga nih Bu. Sampai Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Berarti istri tergantung suami. Suami benar istrinya pasti itu. Bapak yang punya power, nggak puasa dalam. Bapak kan lagi halangan, iya di dalam. Kan kalau perempuan mah ada halangannya Pak ya, datang bulan. Kalau Bapak datang minggu ya. Kalau perempuan mah ceritanya head, ya memang. Kalau Bapak kayak head, ya Bu ya. Iya, kalau nggak ini kan nggak puasa juga maksiat. Tolong nih jaga nih Ramadan, jangan sampai ngikutin hawa nafsu, termasuk jangan ribut-ribut, tawuran jangan. Berantem nih anak-anak sekarang nih suka pada tawuran nih. Senjatanya apa? Sarung Ustadz. Digini-gini tuh sarung. Coba. Sampai Nabi sabdakan ijal taqwal muslimaini bisaifihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila berjumpa dua orang Islam, keduanya saling membunuh, megang senjata dia, salah satu ada yang terbunuh, mati, dibunuh oleh kita. Apa kata Nabi? Fal qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk. Kok Ustadz dia terbunuh Ustadz? Darahnya begitu banyak, dia mati Ustadz, tetap neraka. Kenapa? Dia juga pengen ngebunuh, cuma kalah duluan.
Maka jaga nih Ramadan ini ya, hawa nafsu kita jangan berbuat maksiat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dari tidak baik menjadi baik, insya Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus. Insya Allah. Udah mengikuti hawa nafsu, makanya Ustadz ada setan. Setan nggak ada, hawa nafsu kita yang kita ikuti, itu pun musuh kita. Maka lawan, ganti dengan nafsu yang baik. Termasuk jaga ucapan nih, lagi kita puasa di bulan Ramadan, orang yang beriman jaga ucapan, jangan seucap-ucapnya, jangan asal ucap, pakai lisan kita dengan zikir. Kan di dalam hadis Nabi, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi, siapa orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada penciptanya, aktsara min zikrihi, maka banyak nyebutnya. Cinta sama Allah, banyak zikir. Ini kesempatan Ramadan untuk menjaga lisan, termasuk cinta pada Allah. Yuk Quran jadi bestie kita, jadi sahabat kita. Quran baca. Ngomong-ngomong udah pada baca Quran belum Bapak Ibu? Alhamdulillah Ustadz baru dipegang doang. Quran itu baca. Ustadz nggak bisa belajar di sini kan pengajian. Ustadz juga suka hadir ya Pak ya, baca Quran kan. Alhamdulillah. Ya sedikit bener lah, jangan jelek-jelek amat, kan kesempatan nih lagi sehat. Sampai kapan sih Ustadz belajar? Minal mahdi lilaladi, sampai dari boyan orang tua sampai masuk lubang kubur. Kalau sudah mati nggak ada lagi tuh kegiatan-kegiatan dunia. Yang ada mandi di coba Bapak pengen dimandiin nggak? Pengen dimandiin nggak? Sholat juga disolatin, nggak sholat sendiri. Cuman kalau orang meninggal di depan sholatin, depanin imam tuh. Imam depan, di depan dari imam dia. Ya, jalan pun dijalanin enak. La ilaha illallah. Lah enak gak digituin? La ilaha illallah. La ilaha. Coba nggak bisa jalan orang meninggal. Ya, dikuburin, dikubur sendiri. Makanya kesempatan nih baca Quran, nggak bisa belajar. Sampai Nabi bilang apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya bapak, sebaik-baiknya ibu mau belajar Quran. Setelah belajar Quran amalin. Kenapa? Quran itu sebagai pedoman hidup kita, dustur, undang-undang kita. Coba Bapak Ibu sekalian, pemimpin kita ingin melantik, nyumpah dia jadi pemimpin, alatnya apa Ustadz? Quran. Quran tuh supaya ente bener nih dengan Quran. Karena Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda. Bapak tahu halal, tahu haram dari Quran. Usahakan di samping Bapak baca Quran, baca juga terjemahnya. Nggak usah tafsir deh, tafsir itu banyak penafsiran para ulama. Ada tafsir Munir Jalalain, tafsir Sawi Al-Marogi. Udah kita mau terjemah aja biar tahu. Oh ini tuh nggak boleh, oh ini boleh tuh. Itu dari Quran. Makanya kesempatan Ramadan masih ada, ya masih jauh Pak. Lebaran masih jauh Bu, nggak usah mikir Lebaran, masih jauh. Berapa hari lagi Lebaran? Ada kalender dibuletin tuh Pak RT. Oh berarti Lebaran tinggal segini lagi nih. Dibuletin tuh. Coba kita mau suka dihitungin, tarawih aja dihitungin ya Pak. Tarawih dihitung baru 2. Sebelum masuk lihat jadwal, siapa yang imam nih? Ustadz Rohani. Ah mantep. Siapa emang? Ustadz Buran. Ustadz Buran mah boyot, Ustadz Buran mah lama. Makanya pengurus masjid itu nyiapin imam 3 nih di bulan Ramadan. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang boyot. Apa boyot lambat? Yang mana yang laku nih? Yang laku yang mana? Yang cepat. Tarik pir belum masuk udah tarik pir, tarik kolor ditarik. Main tarik aja. Wah ini mah mantap nih imamnya nih. Nggak berhenti di rest area. Untuk sampai terminal aja langsung. Coba. Udah orang kita begitu Pak Bu. Pahala pengen banyak, ibadahnya sedikit, hitung-hitungan. Coba dah
hitung-hitungan. Kita apa juga makan juga hitung-hitungan. Kita mah nggak pernah coba di rumah udah buka, di masjid buka lagi. Mending buka doang, dibawa dari masjid ke rumah lagi. Tadi rumah masih banyak, itu belum habis ente. Masih juga dibawa simpen di rumah. Ini gua banyak kata orang rumah. Tinggal yang datangnya belakangan, ya udah nggak ada PAP-nya. Jangan rakus Pak, jangan begitu, kasihan yang datang telat. Bapak ngeliatin aja tuh. Kasihan, kadang-kadang bapak suka pinter. Datang duluan buka, emak pas ajan di rumah dulu langsung ke sini. Dia makan di sini, bawa lagi di sini. Jangan, udah buat orang sini. Coba ya. Nah, jadi Quran kita baca. Bapak bisa baca Quran, ibu bisa baca Quran, nggak dibaca, masya Allah, luar biasa hukumannya. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasur yaumal qiyamati a'ma. Bapak ibu nggak bakal berkah hidupnya, nggak bakal senang, nggak bakal bahagia. Rumah tangganya carut marut, anaknya nggak beres-beres semua. Kenapa? Bisa baca Quran, nggak dibaca tuh Quran. Kenapa sih ada rumah tahfidz Pak, yang nanti lulusannya bisa hafal Quran? Anak kecil aja bisa hafal. Kita mau ini bolak-balik aja buntutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Tuh, bolak-balik. Dijajah bolak-balik. Al-kafirun wala antum wala antum wala antum. Kenapa anak kecil juga apa sebenarnya nggak bisa baca, dia nggak kenal huruf? Karena terbiasa didengarkan suara Al-Qur'an. Jadi lancar. Coba bapak nih dibiasain baca surah Yasin malam Jumat, apal nggak? Nih coba nyambung nggak? Yasin innaka laminal mur. Terus kenapa bisa? Karena biasa. Karena anak kecil Pak RT juga belum bisa baca, karena terbiasa diputer, hanya bisa lah baca. Makanya Quran ya, biar berkah hidupnya. Kalau bapak ibu bisa baca Quran, nggak dibaca tuh Quran, di dunia bapak ibu melihat matanya, bisa memandang matanya. Dari sebab nggak membaca Quran, dibutakan oleh Allah Subhanahu. Sampai dia berkata, ya Allah, kenapa saya jadi buta ya Allah? Padahal di dunia saya bisa memandang, bisa melihat apa yang ada di dunia. Nih akibat kamu di dunia bisa baca Quran, tapi nggak baca Quran. Tuh akibatnya, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu. Yuk Quran kita baca. Karena Ramadan jadi mulia dengan orang yang beriman Quran. Di rumah punya Quran nggak? Punya Pak ya? Masih bagus nggak? Kenapa masih bagus? Nggak dibaca. Lemari Quran lebih dari satu nggak dibaca Ustadz. Emang Nabi begitu sabdain. Di akhir zaman umatku punya Quran nggak dibaca. Agama namanya aja Islam, sholat maka kagak, ngaji apalagi, puasa komodoi, sodako apa lagi. Coba itu cuma nama Islam. Giran diganti di KTP status agama nggak ada, protes nggak bisa, harus ada saya Islam. Ente Islam namanya doang, syariatnya nggak dikerjain. Ada yang begitu? Ada. Merasa Islam, kerjain syariat Islamnya kan, apalagi yang wajib tuh puasa, semua kerjain tuh sholatnya. Ya, nih Quran kita baca. Orang yang beriman ingin bahagia surga, baca Quran. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang beriman yang bahagia dengan surganya apa? Dia mau ngeluarin zakat. Ini bentuk panitia Ustadz. Alhamdulillah ya, silakan. Ya, bapak berzakat, yang punya duit ibu segera zakatin dah. Jangan suka mikir lebaran. Jangan beli baju bisa, buat zakat mikir-mikir. Ya Allah. Zakat itu wajib. Kalau kita nggak punya duit untuk berzakat, silakan jual yang ada di badan bapak. Untuk berzakat penting. Kalau Idul Fitri mah baju baru nggak ada masalah, itu mah tradisi aja. Ini zakat kadang-kadang kita suka meremehkan. Pada zakat itu barometer ibadah puasa kita diterima atau tidaknya, sampai Nabi sabdakan, inna sauma ramadana mu'allakun baina sama'i wal ar la yurfa'u ila bi zakatil fitri. Tidak akan diterima ibadah puasa kita kepada Allah yang kita kerjakan
tanpa kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakatin. Nah, zakat itu fungsinya buat apa? Tuhratan lisoimina minal lagwi warofa, sebagai pembersih dari apa yang kita ucapkan yang enggak bagus dan perbuatan kita, bersih dengan zakat. Karena enggak nutup kemungkinan Pak, ibadah puasa Bapak Ibu itu pasti ada celah, yang namanya manusia. Ditutupi dengan zakat. Watu matalil masakin, dan zakat itu makanan buat orang supaya ketika Idul Fitri, Lebaran semua senang, semua bahagia, nggak ada yang susah dari sebab zakat kita. Coba berarti dengan zakat memikirkan orang yang nggak cuma jangan mepet zakatnya. Ya ini mah zakat mepet malam takbir. Kan panitia pengurus masjid pasti untuk membagikannya repot Ustadz. Karena zakat kita beda Bu dengan zakat di zaman Rasul. Zaman Rasul itu berupa gandum Pak. Gandum itu langsung dimakan. Kita kan beras perlu diolah. Kadang pengen dijadiin ketupat. Ketupatnya siap diisiin tuh beras. Ngerebusnya berapa lama Pak? Berapa jam ngerebusnya? Coba sampai Bapak sibuk karena ngurusin ketupat nggak takbir. Apalagi panitia kan mesti. Memang Abdul zakat itu sebelum Idul Fitri udah terbagi, tapi kan mepet. Kan kita di malam takbirnya perlu takbir, mengucapkan kalimat kan takbir itu Pak tanda syukur kita kan nikmat Allah Bu. Beres puasa, beres ibadah Ramadan, takbir. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma'adakum wala'allakum. Nah, bukti kita syukur beres puasa kita ibadah di bulan Ramadan, malamnya takbir. Sementara kita ngurusin zakat repot. Yang takbir kaset, yang masuk surga kaset. Ustadznya sibuk. Yang takbir anak amat, bapak juga yang peliputnya juga sibuk juga. Tidur. Coba. Ini sekarang baik. Boleh nggak zakat awal? Boleh. Imam Syafi'i bilang ya juju takdim min awali syahri Ramadan. Boleh zakat awal Ramadan. Ini sudah pertengahan. Tapi jangan zakat fitrah doang, zakat malnya juga nih. Merasa duitnya banyak, simpenannya banyak, zakatin malnya. Yang tahu banyak tidaknya diri kita. Orang lain cuma lihat, oh dia tuh udah pantas zakat. Iya. Kadang-kadang jangan di zaman Nabi itu dirampas Bu, Pak, orang yang punya duit. Dia tuh salabah, hidupnya susah pertama. Syariatnya dikasih 2 ekor kambing oleh baginda Nabi, beranak pianak Pak, menghasilkan uang. Suruh Bilal penta tuh zakatnya salabah tuh udah melampaui tuh hartanya tuh, kasihan sama dia nanti jadi bumerang harta tersebut. Oh bilangnya apa salabah, enak aja. Rasul minta hasil usaha saya ini, hasil kerja keras saya, tapi kan ada hak buat orang lain. Itu pun nggak semua, sebagian. Kan jelas dalam Quran, khuj min amwalihim sodakotan tutoirhum wa tuzakihim biha. Ambil dari sebagian harta yang Bapak miliki untuk dijakatkan, untuk disodakohkan. Karena harta yang dijakatkan itu akan terjaga, akan terlindungi dari apa? Dari perampokan, orang jahat, penipuan, terjaga dan akan lama di badan kita. Itu sebagian, gak semuanya. Sampai Nabi bilang asinu amwalakum bijaka wadawa umardokum bisodakoh. Jaga harta dengan zakat. Insya Allah Pak nggak diambil orang Bu, hartanya terjaga. Nggak usah pakai anjing lah. Kan di kampung itu orang banyak duit, hartanya banyak. Yang jagain siapa? Anjing. Asal datang orang, ini mah enggak, udah Allah yang jagainnya. Karena dijakatin. Pengen aman harta, jakatin. Jangan fitrah melulu, zakat malnya juga. Wadawa umardokum bisodakoti, dan obati penyakit Bapak dengan sodako. Jadi kalau ada orang yang sakit-sakitan, yuk sama-sama berbagi, kita sodako dengan masjid, aman. Di tempat saya Bapak Ibu ada orang yang sakit, Masya Allah, ke dokter nggak beres-beres, rumah sakit juga. Habis setiap ke rumah sakit obat bukan ngurangin Pak, nambahin terus. Dia bilang gini, Ustadz gimana Ustadz, coba berikan resep Ustadz dah.
biar saya sehat lagi Ustadz, badan saya jadi enak Ustadz, habis ke rumah sakit obat nambah terus. Dah, resep Rasul sodakoh. Insya Allah dengan sodakoh akan diangkat penyakit. Betul, dipakai tuh sodakoh, dia nggak punya sifat bakhil, dia dermawan, sehat kembali. Masjid perlu dibagi, sodakohin, atau kita tempelin di masjid nih. Selama masjid ini ada, pahala masih ngalir Ustaz, Bapak sekalian. Jangan bahil merepet jai meregesem mencet koneng buntut. Ih, pelit banget sih, kotak lewat pura-pura merem aja. Udah jauh baru melotot. Sekalinya punya duit 12.000 pengen masukin 2.000, nempel duitnya 12.000, 10.000 mau 2.000-an. Salah masukinnya 10.000-an. Usul mah Ustadz bisa diambil nggak? Saya salah masukin Ustadz tadi yang 2.000 masukin 10.000, orang gila tuh. Jangan begitu, malu deh, 10.000 aja diambil lagi. Tinggal tar aja deh kata pengurus Jumat depan deh buka kotak. Ya Allah, jangan sampai begitu. Ya, nih zakat ini di samping zakat wajib sodakoh juga. Apalagi Bapak Ibu bisa berbagi dengan masjid, kasih nih makanan ke masjid buat orang berbuka. Karena Nabi bilang apa? Man fatara shaiman kana lau maghfiratan li junubi, orang yang memberikan berbuka buat orang yang puasa itu jadi pengampunan dosa. Bahkan sama pahala seperti orang yang puasa. Suruh istri bapak nih bikin kolak, bikin apa, tapi bapak juga jangan nyuruh doang. Kasih pulusnya. Ini Bang Bu bikin goreng pisang kirim ke masjid Bu, ke Ustadz Rohadi. Kata ibunya, mana duitnya? Bapak mah nyuruh doang. Kasih duitnya nih 200.000. Tapi kalau bikin kolak ibu samain kuah sama isinya. Bikin kolak pisangnya 3, isinya seember. Apa kuahnya seember, jangan. Samain isi sama kuahnya. Ini bikin kolak ya. Banjir kuahnya aja. Pisangnya 5, kuahnya banjir, yang ikut buka 6 orang, yang ini nguyupin kuahnya aja, karena nggak ada isinya, kencing melulu dia. Coba ya, nih yuk kita zakatin Pak ya, silakan ya, yuk zakat nih, jangan sampai mepet zakat kita, karena zakat itu harus terbagi Pak, terbagi habis kepada mustahiknya. Insya Allah, jadi panitia kan beres tuh, udah kan dalam Quran gua jelas, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasholla. Beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan ibadah, di malamnya dia takbir tahmid tahlil, di paginya sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan sampai nih lebaran ya. Kira-kira informasi pemerintah tanggal berapa lebaran? Tanggal berapa lebaran Pak? Aduh Ustadz, udah beli baju? Oh tuh udah komplit, alhamdulillah. Puasa juga harus komplit, puasa ibadahnya. Ada orang yang nggak puasa nomor 1 beli ayam, dari sekarang beli ayam. Udah ini apa, ayam di kandangnya, dah macam-macam dah. Ya tuh. Yang selanjutnya apa nih? Orang yang beriman waladzina hum li furujihim yuhafizun, dia jaga kemaluannya. Ya, dia nggak berbuat maksiat, nggak berbuat zina. Zina itu bermacam-macam Pak, ada zina mata. Nih pandangan. Makanya Allah firmankan kullil mu'minina yaguduna min absarin. Katakan Muhammad kepada hambaku umatmu, jaga pandangan. Maka Ramadan ini Bapak Ibu tolong yang punya anak auratnya bagusin. Tutup, jangan terlihat. Nih biar kondisi gini kalau lihat yang bening-bening mah beda juga nih. Memang sejadah di sini, tapi kalau lihat bodoh. Ustadz sama-sama. Kadang-kala anak perempuan gadis kita itu suka beda. Emponya pakai baju adeknya, mercet-mercet motor begini lagi. Di belakang Ustadz Rohadi ya begini. Mubazir nggak dilihat kapan nikmat. Kadang naik mikrolet coba begini kelihatan. Duh ya Allah. Tolong nih jaga Ramadan ini nih, auratnya tutup. Yang enggak perempuan, karena aurat perempuan itu seluruh badan. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Nih perempuan jangan nimbulin zina. Makanya puasa juga jadi apa Pak? Ya, puasa itu juga Pak jadi menahan kita dari nafsu syahwatnya. Kenapa ngurangin makan?
Nafsu syahwat itu besar karena banyak makan. Maka Nabi sabdakan, ya masaro sabab manis tatwa minkumul ba'ata falyatajawad fa inna aghadu lil basari wa ahsana lil farji. Wahai anak muda, kalau kamu sudah mampu jaga, ya mampu nikah. Jadi kau nikah nggak usah mikir macam-macam, Pak Ibu sekalian anak muda. Pokoknya nikah itu pembuka pintu rezeki. Nikah tahu rezeki. Nikah itu nggak usah takut, rezeki dijamin. Tadinya sendiri jadi dua rezekinya. Anak 3 rezekinya. Jangan bingung. Kalau udah punya rezeki untuk mampu nikah dah. Ustadz belum mampu tapi gimana Ustadz? Udah supaya terjaga dari nafsu yang nggak bagus, dari berbuat perzinahan macam-macam. Udah puasa. Kenapa? Puasa juga bisa mengurangi nafsu syahwat kita, bisa mengurangi pandangan mata kita. Makanya nih ya, kita di bulan Ramadan tolong nih ya Pak ya, anak-anak kita auratnya tertutup. Enak ini mah Ramadan. Iya loh, ya sampai kelihatan lagi tuh si bapak memelohok aja coba. Ya Allah ya tuh ya. Nah lalu orang beriman yang mana nih? Walajina li amanati madiroim. Raun, orang beriman itu jaga amanat. Pak Ibu sekalian, anak amanat bukan? Kita pengen punya anak kan ya Pak ya, nggak punya anak hancur nggak rumah tangga? Hancur. Pengennya kan punya keturunan kita. Tapi ketika punya jangan disia-siain. Kewajiban kita didik tuh anak tuh. Karena amanat. Imam Ghazali bilang apa? Atiplu amanata indah walidi. Anak itu titipan Allah kepada orang tuanya. Jangan disia-siain karena titipan. Kalau dititipin jaga. Kalau nggak dijaga dosa kita ditanya. Termasuk Pak harta amanat nggak? Amanat, dititipin harta, sodakoin biar nggak ada masalah buat kita nanti di hadapan Allah. Termasuk jabatan, amanat bukan? Amanat, jaga. Apalagi Ustadz Rohadi nih jabatan pengurus masjid. Jarang orang mau, kalau RT mah berlomba-lomba. RT mah sampai ya Pak berlomba-lomba pengen jadi RT. Masjid mah jarang mau. Itu pun amanat, apalagi berat masjid. Coba. Ketika diamanati jabatan, jaga jabatan itu. Jangan bermasalah, nanti jadi bahaya. Karena akan ditanyain apa yang kita lakukan. Dititipin amalah, kita nggak jaga, jadi dosa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, jagalah amanat Allah. Laksanakan dengan baik. Yang terakhir, orang yang beriman ialah dia melaksanakan sholat. Sholat jangan ditinggalin Bapak Ibu ya. Apalagi Ramadan nih. Sholat yang memang wajib pahalanya 70 wajib di luar bulan suci jangan tertinggalkan. Subuhnya, zuhur, asarnya, ya maghribnya. Kalaupun Bapak biasa di masjid Pak, jangan tinggalin berjamaah Pak. Yang punya waktu ya berjamaah. Ibu di mana bagusnya? Di rumah, tapi nggak apa-apa di masjid juga. Tapi jangan terbalik, ibu di masjid, Bapak di rumah. Kalau begitu gantian bajunya. Bapak pakai daster, ibu baju koko tuh. Ini kadang Bapak senang di rumah, Bapak itu wajibnya di masjid Pak, ke masjid berjamaah. Beda jamaah di bulan Ramadan Pak pahalanya. Jangan tinggalkan sholat ya, karena sholat itu salah satu teman kita ketika berada di alam barzah. Nah mudah-mudahan Pak Ibu Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan usia kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah bisa buru-buru kita mengeluarkan zakat dan bisa bersedekah, dan mudah-mudahan kita dapat THR dengan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita berhak mendapat hari kemenangan Idul Fitri. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah
wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khari qaribna wa anisari ab'idna wa qni hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu